ini memanggilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haisa SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kuburaya, akan melakukan wawancara kepada 2 kepala sekolah SMP Negeri 11 Sungai Kakap dan Kepala SMP Negeri 5 Sungai Kakap untuk memenuhi tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Haisa. Iya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, semoga kita sama-sama diberikan kesehatan, Pak ya, dan lancar dalam menjalani segala aktivitas kita, Pak ya. Baik, mohon maaf akan mengganggu waktu Bapak. Tidak, Bu. Alhamdulillah kita ada waktu yang baik pada hari ini. Iya. Nah, jadi hari ini saya akan mewawancarai Bapak terkait tugas saya sebagai guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kuburaya, yang mana tugasnya ini adalah mewawancarai beberapa kepala sekolah. Iya. Termasuk Bapak selaku kepala sekolah saya akan saya wawancarai. Yang mana tugas ini adalah tugas modul 3.1 tentang demonstrasi kontekstual, materinya pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Nah, kali ini saya akan belajar banyak nih Pak dengan Bapak. Kita sama-sama, Bu, kita sharing lah. Iya, begitu. terkait Bapak yang sudah berpengalaman sebagai kepala sekolah. Tentunya Bapak pernah mengalami kejadian yang real, Pak ya. Nah, kejadian real yang mana kejadian ini Bapak mempunyai pengalaman untuk mengambil keputusan. Nah, pernahkah Bapak dihadapkan pada 2 hal yang mungkin sama-sama baik, Pak ya? Iya. Tetapi Bapak bertentangan dalam mengambil keputusan itu. Apakah pernah, Pak? Ya. Baik, terima kasih, Bu Haisa. Memang SMP Negeri 11 Sungai Kakap kategorinya sekolah yang masih baru, ya. Mungkin dikatakan sebagai SMP Negeri termuda se-Kuburaya untuk saat ini, dengan keluarnya SK izin operasional tepatnya tanggal 21 April tahun 2002. Tapi kita akan mencoba untuk menjawab akan realitas yang ada di SMP kita. Memang betul, saya selaku kepala sekolah ada rasa bimbang, ada rasa apakah benar keputusan saya, ya. Ketika ada suatu masalah di SMP ini, yang terbaru kita kan ada siswa itu menjadikan pikiran itu bingung waktu keputusan. Di satu pihak dia tidak berangkat tanpa keterangan lebih dari 14 hari. Di satu pihak kita juga harus mendidik dia tidak dikeluarkan dari sekolah kita. Namanya dikeluarkan pasti akan berdampak lebih buruk ketika dia berada di sini. Makanya kemarin saya sudah berusaha dengan Bu Fenty untuk mintalah tolong pada Bu Fenty datang ke rumahnya. Kita sudah menyampaikan 3 surat panggilan kepada orang tuanya, tapi ya realitanya memang orang tuanya tidak hadir. Maka saya minta tolong pada Bu Fenty yang selaku wali kelas 7 untuk mendatangi rumahnya. Kemudian kita juga melakukan analisa, kemudian dan sebagainya begitu, apakah dikeluarkan apa tidak. Kalau saya masih ada rasa memang secara peraturan harus dikeluarkan karena melanggar peraturan sekian alfa, sekian
apa namanya itu kehadiran yang tanpa keterangan itu ada patokannya. Baik. Nah, tapi ketika mau dikeluarkan kita berpikir panjang gitu kan, begitulah Bu Aisyah, ada rasa apa ya dalam hati itu apa ya kebimbangan itu ada gitu, begitu Bu Aisyah. Jadi Mas Adilan, nah, jadi berarti ini kebimbangan Bapak apakah dilanjutkan atau diberhentikan seperti Iya, itu? Pak? betul Bu Aisyah. Dari permasalahan ini, nah bagaimana cara Bapak mengidentifikasi apakah ini termasuk dilema etika atau rujukan moral? Oke, terima kasih Bu Aisyah. Memang secara etika kita punya aturan, ya. Kita juga punya apa ya seni juga dalam melakukan apa namanya ini suatu pendidikan di SMP kita ini. Kadang ada yang harus luwes, kadang juga harus kaku. Tapi yang dipilih yang mana? Apakah yang luwes atau yang kaku? Nah gitu. Kalau saya beranggapan ketika kita menggunakan kaku, maka harusnya dikeluarkan. Ketika kita agak luas, maka saya akan minta tolong Bu Penti selaku wali kelas melakukan pendekatan sehingga jangan sampai si ini malah keluar dari sekolah kita. Karena apa? Akan memunculkan patokan yang apa ya bagi siswa misalnya nih, lama tidak sekolah, kok bisa naik kelas? Misalnya nih. Kemudian yang misalnya kawan-kawan yang lain alpanya banyak, kok tidak naik kelas juga? Apakah akan sama yang munculkan patokan yang jelas? Apakah naik apa tidak? Atau gitu baik. Pasti ada keluasannya sedikit Pak. Iya betul. Jadi terkait hal ini, bagaimana nih, terutama Bapak dalam menangani kasus ini? Yang mana di sini kan ada dua kepentingan Pak ya, Betul. ada dua kepentingan antara kepentingan mungkin keadilan dengan rasa kasihan Iya, seperti betul. yang keluasan Bapak tadi Pak. Nah, bagaimana sama-sama benar dan sama-sama. Nah, bagaimana Bapak menilainya ini nilai kebajikan apa yang menurut Bapak? Iya. Kalau kita berpandangan pada nilai kebajikan, memang kita sebagai manusia bisa. Kita ini harus ya tadi satu pengennya itu antara yang melaksanakan aturan juga perlu, kemudian kita juga ada pertimbangan lain-lain gitu. Ya kita kan bagi manusia bisa juga. Khawatirnya ini pengen sekolah, pengen melanjutkan, tapi ada suatu masalah. Makanya Bu Penti kemarin sudah menemukan lah. Yang penting bisa berangkat dulu aja. Kemudian masalah keputusan naik dan tidak naik kelas itu urusan nanti saja gitu. Yang penting mau sekolah dulu aja. Begitu Pak Aisyah. Oke, baik. Terkait kasus ini Pak ya, apa kira-kira nih langkah-langkah dan prosedur yang akan Bapak lakukan nih untuk menghadapi kasus ini? Ya, baik Bu. Kami sudah melakukan prosedur yang sesuai dengan peraturan sekolah kita. Yang pertama adalah memanggil orang tua dengan surat panggilan 1, 2, dan 3. Tapi memang kenyataannya realitas yang ada memang nampaknya respon dari orang tua itu kurang. Jadi mau tidak mau kita katakan agak gimana ya? Ada rasa marah sebenarnya. Ini Jakarta di sini kan sekolah di sini. Ibaratnya jangan sampai sekolah yang betul-betul bertanggung jawab, tapi orang tua juga ikut bertanggung jawab. Jangan sampai diserahkan 100% kepada sekolah. Kita mengadakan ya kolaborasi lah begitu, kerjasama antara pihak sekolah, pihak keluarganya. Kita pelan-pelan Bu, dari surat panggilan sampai mendatangi orang tuanya untuk mengadakan konsultasi, mengadakan ya perbincangan lah begitu. Alangkah bagusnya seperti apa? Karena tetap saya selaku sekolah berharap ke sekolah, jangan sampai putus di tengah jalan, begitu Bu. Jadi Bapak sudah melakukan berbagai prosedur Pak ya. Nah, prosedur itu sudah Bapak lakukan. Nah, kemudian hal-hal apa saja ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus ini? Iya, baik Bu. Memang dilematis dalam hati saya. Dalam hati saya itu pengen melaksanakan peraturan, tetapi di satu sisi ada hati saya pengen apa ya, agak-agak udah peraturan itu kita kesampingkan dulu, kita selamatkan siswanya. Karena saya melihat ini bukan siswa yang apa ya, gimana ya, banyak tingkah, dia itu sebenarnya pendiam, banyak kawan,
Cuma entah kenapa kok mengalami kasus seperti ini gitu kan. Jadi saya berharap betul penyelesaian kasus ini bisa ditangani secara baik melalui pendekatan. Mungkin saya nanti ujung-ujungnya akan ke masyarakat. Misalnya belum ada kepastian ini mau maju atau mundur, mungkin saya akan ke rumahnya, berbicara dari hati ke hati dengan orang tuanya. Kebetulan saya tahu dan kenal lah dengan orang tuanya, sudah pernah ketemu orang tuanya, jadi akan lebih nyaman gitu. Jadi tetap ada prosedur, walaupun pelan tapi pasti. Nah, saya pengennya pasti ada kepastian. Kemudian kalau memang mau dinaikkan, kita naikkan, tapi dengan perjanjian. Kalau memang tidak bisa diselamatkan, ya kita kembalikan ke orang tuanya. Tetap itu akan saya jalankan. Iya, jadi menurut hal efektif tadi yang telah Bapak lakukan, Pak ya. Iya. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang menjadi tantangan Bapak nih? Nah, menjadi tantangan Bapak dalam menerapkan hal-hal yang efektif yang menurut Bapak tadi mengambil keputusan di 5 etika ini. Iya, tantangan itu ada. Iya. Tantangan itu kalau saya melihat dari dalam pertamanya. Dari dalam itu kita ingin memperkuat kita, posisi kita, peraturan kita. Kira-kira peraturan kita tuh mantap atau tidak? Kemudian ada dari sisi luar. Tantangannya adalah ketika orang tua tidak pernah dihubungi tentang keadaan anaknya, pasti akan protes, Bu. Protes, kenapa anak saya kok tidak naik kelas? Kenapa anak saya seperti ini? Maka kita akan mengadakan komunikasi secara baik dengan orang tuanya. Tantangan itu ada, termasuk nanti dengan masyarakat. Kalau seandainya masyarakat mendengar ada nih siswa SMP 11 tidak hadir selama 15 hari, kemudian bertambah, alpanya bertambah, tetap aja naik kelas. Kemudian nanti akan dibanding-bandingkan sama siswa yang lain. Berarti anak saya, temannya, misalnya alpanya sama, berarti harus sama, bisa naik kelas. Tapi kalau ternyata tidak naik kelas, maka akan muncul masalah dari orang tua, dari masyarakat. Begitu sih. Berarti tantangannya itu dari luar dan dari dalam. Dari dalam. Dalam menghadapi tantangan itu, apakah Bapak sudah mempunyai jadwal tersendiri untuk dapat menyelesaikan kasus-kasus ini, Pak? Iya, alhamdulillah ini ini adalah pesan pertama. Dan ini menjadi perhatian saya selama ini. Kenapa jaga seperti ini? Karena kawan-kawan tidak seperti itu. Pernah kita muncul kasusnya Haidir. Alhamdulillah orang tuanya datang. Kemudian ternyata Haidir nampaknya tidak berbuat yang seperti itu lagi, Haidir. Nah, jadi yang nampak berat itu adalah si begitu Bu. Jadi satu ingin ada jadwal memantau. Yang alpa 3 hari segera panggil orang tuanya. Jangan kita ini kemudian menunda dari 3 menjadi 6 hari, 6 menjadi 9, 9 menjadi 12 dan sebagainya. Kita akan terlambat, Bu. Kita harus bikin jadwal. Siapa-siapa yang sudah layak untuk dipanggil orang tuanya. Bapak berarti sudah menyusun jadwal? Iya, sudah. Untuk dapat merealisasikan jadwal Bapak ini, apakah ada seseorang atau faktor lain yang dapat membantu Bapak untuk mempermudah mengambil keputusan ini, Pak? Iya, kebetulan untuk sekolah kita tidak ada guru BK, maka saya bekerja sama dengan wali kelas, Bu Fenty, berkomunikasi lewat WA, kemudian lewat HP, menanyakan tentang keadaan jaga dan sebagainya. Yang kemudian ternyata sudah tidak lanjuti sama Bu Fenty dengan kawannya namanya Mustina, dengan menunjukkan rumahnya. Jadwal itu kita susun dengan baik, jangan sampai nanti kita tidak bikin jadwal begitu. Jadi di sini Bapak memerlukan rekan lain. Betul, Bu. Sangat dibutuhkan, sangat. Untuk membantu Bapak dalam mengambil keputusan. Betul. Oke, baik. Di akhir pembicaraan kita ini, kira-kira ini apa pelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di 5 etika ini? Iya, yang pertama, Bu, saya tidak boleh gegabah dalam keputusan. Kita renungkan dalam hati. Kemudian yang kedua, kita ajak kawan kita
seperti Bu Penti selaku wali kelas untuk diajak untuk rembukan, berkomunikasi, bermusyawarah. Jangan sampai kita memutuskan salah sepihak. Hanya saya seorang tapi tidak mengikutkan kawan yang lain. Atau mungkin kita pernah kan membahas ini dalam forum musyawarah. Makanya diputuskan datang ke rumahnya, komunikasi dengan orang tuanya. Maka kita akan bisa mengambil keputusan secara bijak. Begitu. Baik, Masya Allah, luar biasa. Hari ini saya banyak mendapatkan pengalaman dan pembelajaran terkait pengambilan keputusan dari Bapak. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita sama-sama belajar, Pak ya. Iya. Nah, saya juga mohon maaf dan terima kasih banyak kepada Bapak atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk dapat mewawancarai Bapak selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Sungai Kakap. Sama-sama Bu Esa, saya pun merasa sangat senang dengan wawancara seperti ini. Kita bisa membuka diri kita. Iya. Apakah kita masih bijaksana atau tidak? Baik. Memang kalau secara kaku ya tadi pelan, jaga. Tapi kalau kita bijaksana, mari kita didik jaga untuk bisa bergabung kembali dengan kita SMP 11. Kita didik di sini karena dalam sekolah ini kan tidak hanya mengajar, tapi mendidik pula siswa-siswa kita. Begitu Pak Isa. Luar biasa, mantap Pak ya. Ya. Sukses selalu. Terima kasih Pak. Saya ucapkan, saya akhiri pembicaraan kita pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Isa. Iya. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Santi. Gimana kabarnya hari ini? Bu Santi? Alhamdulillah baik. Nah Bu ya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Bu ya. Nah, mohon maaf hari ini Bu, saya meminta waktu Ibu sedikit untuk mewawancarai Ibu terkait tugas saya, tugas calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kuburaya, yang mana tugas ini mewawancarai beberapa kepala sekolah, termasuk salah satu Ibu. Nah, jadi tugas ini merupakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, sebelum kita mulai wawancara ini, mungkin saya minta Ibu, boleh Bu ya, memperkenalkan diri, karena sesuai dengan pepatah, tak kenal maka tak sayang Bu ya, tak sayang maka tak cinta. Saya mohon Ibu memperkenalkan diri dulu, nama dan Ibu sebagai kepala sekolah gimana? Boleh Bu ya, silakan Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susanti, kepala sekolah dari SMP Negeri 5 Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Oke, baik, terima kasih Bu ya. Nah, hari ini saya akan belajar banyak nih dengan Ibu, karena kapasitas Ibu sebagai kepala sekolah yang sudah lama, tentunya sudah banyak pengalaman Bu ya, terutama dalam hal mengambil keputusan. Nah, terkait Ibu sebagai kepala sekolah nih Bu ya. Nah, apakah Ibu selama ini sudah pernah mengalami hal real nyata di sebagai Ibu sebagai kepala sekolah ini tentang pengambilan keputusan, yang mana keputusan ini dihadapkan kepada dua hal ya Bu ya, dua hal yang mana yang mungkin sama-sama baik Bu ya, tapi di sini Ibu bertentangan dengan mengambil keputusan itu. Kira-kira pernah Bu ya? Iya. Jadi untuk pengambilan keputusan pada hal-hal yang kadang di luar ibaratnya SOP lah ya. Misalnya masalah lebih banyak itu masalah pada siswa. Satu sisi kita berharap anak-anak itu memiliki disiplin, kemudian mereka memahami apa yang harus dilakukan di sekolah. Tetapi terkadang pada saat pelaksanaan penilaian ataupun pelaksanaan keputusan, kita tidak bisa hanya melihat dari aturan yang berlaku saja. Ternyata latar belakang
dari anak, dari keluarganya, itu juga akan mempengaruhi pengambilan keputusan kita. Nah, pada saat untuk memilih itu, yang menjadi pedoman saya adalah bagaimana kita dapat memberikan kebutuhan siswa itu sesuai dengan peruntukannya. Kebutuhan siswa. Iya. Nah, jadi terkait masalah yang Ibu bicarakan tadi, nah, bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus ini, dijadikan apakah ini merupakan dilema etika atau sebagai rujukan moral, terkait yang Ibu sampaikan tadi? Untuk mengidentifikasi sebenarnya untuk masalah-masalah siswa dari SOP tadi bagaimana sudah ditangani oleh guru mata pelajaran, berlanjut lagi ke wali kelas sampai kepada BK, sehingga pada saat keputusan terakhir di kepala sekolah itu sebenarnya sudah ditangani, tetapi mungkin yang sifatnya itu berulang, kan? Nah, dari identifikasi apakah siswa tersebut harus diberikan sanksi ataupun harus diberikan suatu keputusan lanjut atau tidak masalah kasus ini, nah itu biasanya tetap kita diskusi dulu. Kita tetap melibatkan orang tua, karena tanggung jawab siswa kita bukan hanya tanggung jawab guru saja, tapi tanggung jawab orang tua dan pihak sekolah. Nah, selama kita lihat orang tua itu bisa kooperatif, kita mencari solusi terbaik, intinya anak tidak putus sekolah, intinya anak tidak kita lepaskan, nah itu menjadi dasar keputusan yang kami ambil. Nah, terkait tadi beberapa keputusan yang telah Ibu ambil dan cara Ibu mengidentifikasi apakah itu masuk ke dalam dilema etika ataukah itu rujukan moral, Bu ya. Nah, bagaimana nih cara Ibu menjalani keputusan ini, terutama kasus-kasus di mana ada dua hal yang mempunyai kepentingan yang sama-sama benar, tetapi kita juga memperhatikan mengandung nilai-nilai kebajikan. Terkadang tujuan kita memang ada nilai-nilai kebajikan, gitu ya, tapi kan terkadang tidak semua orang paham tentang itu. Ya, betul. Pada saat kita menentukan keputusan, kemudian keputusan tersebut itu akan berpengaruh terhadap siswa lain atau tidak, itu kan harus kita pikirkan. Nah, makanya dari awal siswa masuk ke sekolah itu tetap kita melakukan parenting, gitu ya, pertemuan dengan orang tua, apa yang diharapkan, apa yang harus dipahami oleh orang tua. Nah, jadi pada saat kita mengambil keputusan itu orang tua sudah tahu langkah terakhir mengapa sekolah mengambil keputusan tersebut, itu pasti sudah mengikuti SOP-nya, gitu, sudah mengikuti aturannya. Nah, pada saat kita melewati aturan tersebut, nah ini akan berpengaruh terhadap siswa lain. Siswa lain akan terpengaruh, misalnya siswa yang tidak hadir berapa hari pun masih bisa naik kelas, gitu ya. Berarti, takutnya menjadi virus. Nah, dalam satu sisi kita harus bisa menjelaskan mengapa dia tidak masuk. Misalnya gini, mengapa dia naik? Kita putuskan naik. Berarti kita harus bisa menjelaskan alasan kita menaikkan dia, gitu kan? Nggak masuk karena apa? Oh, dia kerja. Oh, ternyata dia bantu orang tua jaga adik mamanya ke ladang, atau harus ke, kan biasa kalau di Kalimas ini kan rata-rata petani ya, ada yang petani, ada yang pedagang, gitu. Jadi kita jelaskan minimal ke wali kelas ataupun ke guru mata pelajaran, sehingga pada saat ada pemikiran dari orang tua yang menanyakan, setidaknya guru itu bisa menjelaskan. Nah, baik, cukup baik sekali yang sudah disampaikan tadi ya, supaya tidak terjadi virus tadi yang Ibu bilang, virus tanda kutip tadi ya, tidak menyebar ke yang lainnya. Nah, apakah ada langkah-langkah lain atau prosedur supaya keputusan yang Ibu ambil ini tepat? Ya. Nah, kira-kira ada langkah-langkah atau prosedur? Ya, prosedur ini memang dari awal sudah saya tekankan ke guru-guru bahwa kalau kita hanya bicara saja,
itu orang bisa lupa. Tapi kalau kita melakukan semua prosedur itu, ada bukti fisiknya, kita akan mudah menjelaskan ke orang lain. Jadi 1 hari, 2 hari, alpa harusnya gimana? Berarti harusnya si guru mata pelajaran, jika dia pengaruh terhadap guru mata pelajaran, berarti guru mata pelajaran harus punya bukti bahwa si anak ini melakukan kesalahan atau melanggar tata tertib. Kemudian dari guru mata pelajaran lanjut lagi ke wali kelas. Kalau sudah panggilan pertama, peringatan pertama, itu harusnya kan orang tua datang. Kalau seandainya tidak datang, harusnya bagaimana? Tidak mungkin kita abaikan, karena tidak datang ya udah gitu kan. Karena itu ada panggilan pertama, panggilan kedua. Nah, apabila wali kelas itu merasa tidak perlu pakai surat panggilan, karena ini mau ibu mau kerja sama, maksudnya bisa kooperatif ke orang tuanya, mungkin karena orang tuanya kerja, tidak bisa datang, biar dia sayang ke sana. Nah itu sikap-sikap yang diambil oleh wali kelas terkait dengan bagaimana dia bisa melakukan pendampingan ataupun pembimbingan ke anaknya. Jadi bukti fisik yang saya tekankan, jika pun kita mengambil keputusan akhir, kita punya bukti bahwa kita tidak membiarkan, tetapi ada pembimbingan tadi, pendampingan tadi. Nah, dari langkah-langkah dan prosedur yang telah Ibu sebutkan tadi. Nah, mana nih yang paling efektif, yang Ibu anggap paling efektif menurut Ibu, yang dapat membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Maksudnya efektifnya dari langkah-langkah tadi, dari langkah-langkah yang telah Ibu sampaikan tadi kan. Nah, tentunya Ibu ada yang menganggap yang paling efektif nih Bu, yang Ibu anggap yang dapat membantu Ibu dalam mengambil keputusan. Saya merasa sekali pada saat saya mengambil keputusan, orang tua menerima. Berarti pada saat sebelum ada masalah, orang tua harus sudah tahu aturan tersebut. Nah, berarti pada saat pertemuan pertama, pada saat kita parenting, apapun yang kita inginkan atau apapun yang kita sudah terapkan di sekolah, orang tua harus tahu. Kalau seperti ini, akan seperti ini. Lanjut lagi, panggilan pertama ibu tidak datang, panggilan kedua itu akan terus berlanjut. Nah, pada saat langkah-langkah ini orang tua paham dan kita memutuskan sesuatu, orang tua sudah paham dan tidak menanyakan, kok anak saya, karena informasi udah nyampai kan orang tua, itu yang sangat membantu. Nah, agak repot kalau misalnya saya sudah memutuskan, kemudian ditanya, kok bisa gitu Bu? Kok kami tidak tahu Bu? Nah, itu yang agak repot itu. Oke. Nah, jadi selama Ibu menjalankan langkah-langkah ini, apakah ada tantangan yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan Ibu? Banyak. Rata-rata kalau siswa kami di Kalimas itu background keluarga itu yang menjadi tantangan buat Keluarga ya, Bu, iya. tantangannya. Kebanyakan mereka tidak tinggal dengan orang tua. Misalnya tinggal sama neneknya, orang tuanya kerja di Malaysia, ataupun keluarga yang broken, tinggal sama ibunya, mamanya ada juga, tapi bapaknya udah meninggalkan. Sehingga memang rata-rata anak-anak yang bermasalah pun memang yang background keluarganya memang kurang kondusif lah gitu ya. Nah, jadi tantangannya kita lebih banyak memang pendekatan ke anak, memberikan, jadi kerja tim lah itu ya, memberikan pemahaman ke siswa bahwa apapun background keluarga kita, apapun masalah kita punya jalannya sendiri kok gitu kan. Bukan berarti keluarga kita yang sudah broken, kita harus ikut dengan broken gitu. Nah, jadi lebih pendekatan secara hati lah gitu. Jadi pendekatan kepada hati supaya anak itu merasa diperhatikan gitu Bu ya. Karena memang dari segi rumah kan memang tidak ada perhatian. Iya, betul. Jadi ibaratnya besar-besar jadi dengan di sekolah dia mendapatkan nilai yang lebih dibandingkan mungkin dia akan merasa lebih baik seperti itu ya. Nah, apakah dalam menjalankan ini Ibu sudah membuat jadwal tertentu nih? Nah, jadwal-jadwal tertentu supaya lebih terarah seperti itu ya dalam menyelesaikan kasus-kasus dalam pengambilan keputusan di 5 etika ini. Iya. Jadi untuk rapat koordinasi kita sudah melakukan tuh tiap bulan sekali ya. Rapat rapat. Dari rapat itu apa unek-unek dari guru, termasuklah etika dari anak-anaknya, kehadiran, kemudian kemampuannya itu kita bicarakan pada saat rapat, sehingga tidak kita biarkan
misal contohnya dari kehadirannya udah banyak tanpa kita sentuh gitu Iya. kan, udah berapa, udah 10 misalnya Iya. gitu, lo kemarin mana gitu kan. Nah, tetap saya salahkan Iya. wali kelasnya Iya. gitu kan, kenapa bisa diabaikan. Iya. Seharusnya sehari 2 hari, karena kan tiap bulan kita ada rekap absen gitu. Dari rekap absen urusan absensi itu akan memberikan ke wali kelas. Wali kelas. Nah, wali kelas kan berarti sudah tahu anak-anak siapa Siapa yang dia. harus perlu perhatian khusus gitu. Oke. Nah, dalam menjalankan pengambilan keputusan ini tentunya Ibu ada rekan-rekan sejawat Ibu ya yang membantu Ibu. Nah, kira-kira siapa nih yang membantu Ibu dalam menyelesaikan permasalahan Ibu ini dalam mengambilkan keputusan, atau ada faktor-faktor lain yang dapat membantu Ibu dalam menyelesaikan? Untuk rekan kerja sebenarnya semua keluarga besar SMP 5 ini merupakan rekan yang sangat membantu saya, karena apapun yang kita buat, baik itu aturan ataupun tata tertib, kalau orang dalamnya tidak mendukung, itu percuma saja gitu ya. Untuk yang mendukung itu tadi yang terutama adalah orang tua ya. Jadi kalau yang dari faktor eksternal itu orang tua yang mendukung bahwa tata tertib ataupun aturan yang sudah diterapkan di sekolah, mereka mendukung, mereka memahami, dan guru-guru yang ada di sini dapat melaksanakan aturan yang sudah disepakati. Baik, berarti orang ataupun faktor lain yang dapat membantu Ibu ini ada faktor internal dan eksternal tentunya Bu ya. Internal tentunya rekan-rekan sejawat Bu ya. Kalau internal mungkin orang tua Bu ya. Nah, di akhir pembicaraan kita ini Ibu bisa menyampaikan pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah SMP Negeri 5 ini dalam pengambilan keputusan terutama berkaitan dengan diri ketika Iya. Pengalaman yang sudah kita rasakan sendiri ya. Anak SMP itu masih termasuk dalam anak-anak. Iya. Jadi mereka itu labil. Jadi apapun kesalahan mereka, kami menganggap bahwa mereka masih anak, masih perlu pendampingan ataupun pembimbingan. Nah, pada saat pengambilan keputusan, walaupun kita sudah punya aturan, memang terkadang hati itu tidak bisa kita lewatkan begitu saja ya. Nah, jadi lebih banyak kita mendengarkan apa yang menjadi masalah hidup mereka, itu ternyata membantu. Jadi pada saat anak bercerita dengan masalahnya, itu akan membantu pengambilan keputusan mereka. Gitu. Jadi kita tahu mereka suatu saat masalah dia mampu atau tidak, saya yakin bahwa suatu saat nanti dia akan berubah. Jadi pada saat kita memberikan nasihat, pada saat kita memberikan sanksi supaya dia menjadi lebih baik, mungkin dia tidak akan berubah pada saat itu. Tapi suatu saat saya yakin, kawan-kawan pun yakin bahwa mereka akan menjadi lebih baik pada saatnya. Ya, jadi ada sentuhan. Tentunya di sini ada nilai kasihan Bu ya, nilai etika kasihan. Ketika selalu mendengarkan. Selalu kan? ya. Apapun yang mereka omongkan Kita ya menjadi pendengar yang baik apapun itu Bu ya. Iya. Betul. Masya Allah, luar biasa sekali, banyak hal yang dapat saya ambil pelajaran dari Ibu hari ini. Saya sangat berterima kasih saya dapat mewawancarai Ibu selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5, yang mana Ibu sudah banyak memberikan saya pelajaran dan motivasi ke depannya. Siapa tahu nanti ke depannya juga saya diamanahkan gitu Bu ya. Nah, jadi kita sama-sama belajar. Saya terima kasih banyak. Ibu sudah dapat Ibu sudah dapat meluangkan waktunya untuk bisa diwawancarai Bu ya. Nah, terima kasih banyak, sukses selalu Bu ya. Semoga ke depannya SMP 5 selalu jaya ya. Ibu pun dalam mengambil keputusan lebih bijaksana Bu ya. Saya doakan kita sama-sama sukses dan ke depannya lebih maju lagi Bu ya. Terima kasih banyak. Nah, saya akhiri pembicaraan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak menghamba pada murid.